Alfa. Alfa. Pakai MIDI nggak? Hah? Pakai MIDI nggak? Kagak. Oke. Ini baca bukan Alfa, Apa? Alva. Pakai V. Oh, pakai V. Alva. Jadi ini teman-teman motovan, ini salah satu motor listrik yang baru aja meluncur di Gias 2022. Betul. Debut ya? Debut. Namanya Alva One. Desainnya keren banget sih. Kayak 1:1 dengan motor-motor bensin. Motor-motor bensin Kayak ya. maksi-maksinya. Ya, Matic, PCX, premium lah ya. iya, PCX, NMAX, ya. ya, sekelas gitu lah. Alfa One ini. Yoi. Ini ya bentuknya motor-motor Matic lah ya. Emang Betul. kiblat motor listrik di Indonesia itu kebanyakan skuter. Betul. Dan dia dari awal sebelum meluncur di Instagram itu ngeklaimnya kayak motor yang nggak asing. Motornya nggak asing ya. Yang ya maxi itu kan. Nah, Iya. ternyata bener di secara dimensi ini ya gedenya pas ya, proper Pas lah. banget. Emang sih bentuk-bentuk gini, desain-desain seperti ini udah nggak asing banget lah di Indonesia gitu kan. Maksi-maksi Yamaha, Ya. kemudian Matic besarnya Honda gitu kan ya. Nah, Jadi udah kita nggak asing lah. Ya udah langsung aja kita ngeliat detailnya lah. sebelum ngomongin desain dulu, Sebelum ngomongin desain. dia desainernya berkolaborasi sama beberapa desainer nih. Oke. Salah satunya Massimo Tartorini. Siapa itu? Itu orang Italjet yang desain Italjet Italjet Dragster. Dragster. Oh, Is. oke. Jadi desainnya ya bergaya-gaya Eropa. Dari depan. Nah, Ini udah reflektornya gede banget ya. gede ya. Gede banget. Coba kita nyalain. Coba hidupkan. Wah, Ini DRL-nya. ya panjang. Terus lampu dekatnya Proyektor nih. pakai 3 biji lensa loh. Ini kanan, kiri, dan tengah. Cakep ya. Pasti fokus banget cahaya lampunya. Terus yang bawahnya untuk lampu jauh ya. Lampu jauhnya reflektor biasa Reflektor ya, LED. biasa. Ada 2 titik LED. Modern banget gitu kan. Sip. Terus sejeng kita ke bawah Jeng kok kayak pernah lihat. kayak tidak asing. Jadi kalian pasti pernah lihat yang motor Matic dari Honda yang 150 cc, PCX. Aha. Ini desainnya pelek multispoke yang kayak kipas ini mirip sih. Betul. Cuman yang membedakan ini ada mata kucingnya, Mata kucingnya reflektor lah ya. suspensinya teleskopik, Tuh, bentuk Dan- tabungnya juga mirip nih kayak yang sesama pelek ini seset. sepender kali ya. Vendor kali. Bahkan sekaliper-kaliper aja. Dan, Wih, Michelin. Michelin City City Extra. Extra. Oke. Yang ini tapi made in Indonesia ya. Tuh. Made Ini in Cikarang, Indonesia. Pak. Cikarang, yoi. Made in Cikarang. Nah, ini dia. kita Kalipernya. lihat. Kombi brake system, teman-teman. Oh, iya CBS ya. CBS, 2 selang rem, 3 3 piston. piston. Cakramnya Cakramnya sih nih. ya mungkin sekitar 220 mili ya. Iya, 240-an mungkin ya, kurang lebih lah. Nah, Terus, ini wah lampu sennya sennya nih. nih, Lampu ini sennya nih. di sini Di nih. bawah ya. Coba hidupkan. Plup. Terang sekali. Udah LED lampu sennya. Oke. Terang banget ya. Iya. Ke atasnya. Yuk, kita naik. Ini ada windshield yang cukup tebal dan warnanya hitam gitu ya. Nah, Speedometer. Speedometer. Keren loh speedonya. Ini gede banget speedometernya. Cuman Gede memang sih. dia nggak ada tombol apa-apa, tapi Aha. informasinya lumayan lengkap nih. Ada apa tuh? Kiri ada posisi gigi. Nah, ini Oke. sebenarnya Matic ya, kalau motor listrik kan Matic ya. Iya. Jadi dia posisi parkir di P. Ah. Kalau engine cut off ya di on. Nih. Hmm. Dia berubah ada D1, D2, D3. Itu Oke. bukan angkot, Pak. Oh, bukan angkot. Angkot itu riding mode. Riding modes-nya ya. Drive 1, drive 2, drive 3. Yang membedakan paling enggak sih ini ya. Speed ya. Speed sama akselerasi biasanya. Betul. Terus ada apa nih? Ini tuh kapasitas baterai A, Oh, ini kapasitas baterai B. Nah, ini berarti yang nyolok cuma B doang nih. Kalau dua-duanya nyolok dia kanan kiri naik sesuai kapasitasnya masing-masing. Kalau ya. iya, kalau yang ini dia kalau lagi ngecharge ya ada jalur-jalur gitu. Kalau yang ini nih seberapa banyak tenaga yang keluar. Jadi misalkan ini udah ready ya. Coba Udah. dinyalain, digas. Coba digas. Nah, dia udah naik. Coba power yang 3. Nah, ya kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau kita lagi jalan, semakin banyak power yang keluar akan lebih semakin tinggi. Kayak tachometer gitu. Nah, di bawahnya ada odometer, ada trip. Ada trip. Tapi tripnya cuma satu aja nih. Ini cara Tripnya resetnya gimana ya? Iya juga ya. Pasti ada sesuatu sih, cuma nggak ada tombolnya sih. Nih klakson, sen, high beam, low beam, engine cut off, gigi mundur teman-teman. Oh iya, gigi mundurnya. Ada gigi mundur, reverse. Ya, oke. Terus setangnya nih ya lagi-lagi mirip banget. Yoi, model telanjang. Tapi ini Tipe. oke sih. Dia finishingnya pakai CNC cuy. Oh iya, bener loh. Kayak ini, bikers.
Iya, cuma nggak ada labelnya. Merek bikers ya. Iya, Thailand iya, zaman-zaman iya. dulu kan. Tapi keren juga sih, ini ada logo si Alfa-nya, Alfa. Kunci kontaknya Kunci kontaknya seperti tidak asing. tidak asing juga. Ini ada fuelnya. Ini hasilnya buat ini yang ngebuka chargeran. Charger sini ya. Jadi kalau di versi motor bensin nih, matic bensin itu ya bagian tangki kan tengah nih. Betul. Dia bagian tengah itu jadi buat colokan. Colokan untuk mengisi daya baterai ya. Ya, jadi Ini langsung dia. nyolok ke motor atau bisa juga baterai dicabut. Dia ada 2 slot baterainya ya. Betul. Jadi bagian tengah nih ada punuknya. Ada punuknya, terus ada lacinya juga teman-teman. Ada laci. Ada dong. Tuh. Wih, jembar ya lacinya. Di sini USB modelnya. Tipenya USB-A. USB-A. Footstep-nya juga mirip loh ini, footstep belakangnya. Ya footstep sih memungkinkan kita bisa selonjoran ya, bisa ridingnya lebih rileks. Betul. Yang belakang juga kayak PCX. Jok besar. Coba lihat isinya. Tada! Lumayan sih ya. Bagasinya lumayan gede. Lumayan gede, cuma emang namanya motor listrik pasti perangkatnya tuh banyak banget ya, makanya lumayan makan ruang bagasi. Wah. Nah ini dia. Nih baterainya. Baterainya ada 2 slot, cuma kalau kita beli itu emang cuma dapat 1 aja. Cuma teman-teman bisa Nambah. Cuman Iya. harganya masih digodok katanya. Harga masih godok. Ya rata-rata sih ya harga baterai motor listrik itu sekitar 6 sampai 8 jutaan lah, kurang lebih. Dia Ya. baterai udah lithium, 60 volt, 45 ampere hour. Ampere hour, oke. Waktu untuk ngecasnya 4 jam untuk 1 baterai. 4 jam untuk 1 baterai. Langsung ke bagian belakang. Bagian belakang. Behelnya ini tebel ya teman-teman. Nah, ini cover ya? Oh, ini besi langsung. Besi yang ini pelapor ya. Ini buat box. Kayak Oh gitu. iya bener. Nah, tuh kayak itu tuh. Jadi buat tambahan top box. Nah coba lihat lampunya, keren dah. Lihat lampunya. Duh. Wih, keren sih. Ada mereknya di sini Alfa. Ya, ilah dikletek ya tuh. Kemudian sen terpisah. Nih, model motor sport. Sen model motor sport. Yang unik peleknya sih, Riz. Nah, peleknya. Dan dia ternyata single arm. Iya, iyalah single arm. Jadi, kalau biasanya kan motor listrik itu dinamonya kan yang nyambung sama hubnya ya. Ya. Kalau ini ternyata terpisah, teman-teman. Jadi, peleknya itu dibaut di 4 ini nih, 4 baut ini. Baru nempel ke dinamonya. Spek dinamonya? Spek dinamonya, tenaganya 5,4 PS, torsinya 46,5 Nm. Wow. Emang bener-bener Gede. kalau motor listrik itu torsinya Iya. ugal-ugalan ya. Buat angkatan awal sih ya. Iya. Terus apa lagi tuh? Speed dan jarak tempuh. Dia bisa melaju sampai 90 km per jam. Wah, buat motor listrik lumayan sih. Buat harian sih oke ya. Harian udah cukup banget itu. Jarak tempuhnya 70 km untuk 1 baterai. Untuk Kalau satu 2 ya 140 lah. Kita langsung jajal aja. Langsung aja ya. Langsung Kita aja. siapin diri untuk jalan-jalan. Yuk, kita ambil helm dulu di rumah. Oke. Yuk. The next day. Oke, kita sudah di area test set. Mau nyobain Alfa One nih. Yoi dong. Langsung guys, boncengan. Kita udah ngambil helm ya. Udah, Jauh ambil banget helm, sampai ambil jaket. sehari semalam ambil helmnya. Heeh. Salah. Oh iya. Salah. Maaf teman-teman. Jadi kita sudah mencoba Betul. Alfa One. Jadi impresinya bener kayak tagline mereka, dia menawarkan kenyamanan. Betul. Karena memang posisi ridingnya nyaman dan kita berasa proper ya kayak naik motor Iya, bensin. ini tuh bisa dibilang secara riding position, secara di bensin itu 1 banding 1 banget sama motor bensin sih. Iya Ya. nggak sih? Enak banget nih, kayak riding positionnya tuh kayak kita tuh kakinya tuh bisa banyak banget posisinya lah. Bisa begini, bisa selonjoran juga. Enak banget sih, buat tinggi 170 aja tuh masih bisa selonjoran ya walaupun gak lurus-lurus banget ya. Ya buat dalam kota sih oke lah. Iya, oke banget sih. Kemudian stangnya juga enak ternyata. Stang pipanya lumayan tinggi, jadi juga pundaknya nggak terlalu merunduk, lengannya santai. Dan buat boncengan ini proper loh. Iya. Footstep-nya lega, Nah, panjang. Di kaki tuh nggak berasa kayak cuman batang besi doang kan. joknya lebar. Joknya lebar. Iya. Soknya empuk. Soknya Ada empuk. preloadnya. Ada preload ya. Cuma emang agak keras aja ya. Ya khas itu. Ya mirip lah emang Mirip ya. itulah. Cuma ya ini enak banget sih karena kalau kita tahu kan motor listrik itu ya bentuknya yang skuter itu kebanyakan kita Kecil-kecil. kecil banget bener buat boncengan tuh rapet banget lah istilahnya gitu kan. Ini sih oke banget. Oke banget. Terus impresi tenaganya ada mode 1, 2, 3. Satu itu paling smooth ya. Satu paling smooth, top speed-nya juga rendah, Kedua nyentaknya lumayan loh. akselerasinya lumayan ya. Ketiga udah wah
Kita nggak sempat cobain karena ngegas dikit diomelin. Iya, udah gitu tempatnya sempit dan agak licin sih teman-teman. Semen. Bener. Iya. Gak nyampe 20 tapi udah diomelin. Cuman kalau impresi pertama soal mesinnya sih pertama halus banget ya. Benar. Jadi dari kita berhenti terus kita mau jalan tuh kayak nggak ada gerdek. Nah, Gerdek, itu bukan gerdek CVT. Beda lagi ya. Gerdek CVT, gerdek motor listrik. Gerdek motor listrik. Jadi biasanya itu kalau motor-motor listrik yang murah-murah nih, itu kalau dibuka gasnya putar dikit aja, Iya. gret kayak maju nggak gitu. Kayak ada putus-putusnya gitu ya Iya, tenaganya kayak ya. listriknya diputus-putus gitu. Nah, ini halus aja. Iya. Sama, kalau biasanya itu kalau di motor-motor yang listrik yang seperti itu, kita ngegas sama ngerem, pasti dia ngutamain rem. Berarti gasnya langsung diputus lah ya? Iya, gas langsung diputus. Kalau ini, enggak. Jadi feelingnya ya kayak kita naik motor biasa. Lebih natural kita ngerasanya. Adaptasinya juga lebih enak. Jadi kalau kita istilahnya kalau lagi di macet-macetan tuh bisa dipirit-pirit ya? Iya, Gasnya betul. agak manteng, cuma Nah. kita mainin pelan-pelannya dari rem aja gitu. Betul. Jadi nggak terlalu kegok lah. Itu sih paling penting kalau pas lagi di persimpangan yang posisi nanjak. Nah, Bener. itu pakai motor listrik yang biasa nih. Iya. Lu ngerem, digas kagak mau. Jadi ngelepas rem udah keburu mundur. Begitu kadang langsung loncat kan? Itu dia. Lu kaget langsung dipindir, gentak. Nah, itu Bener. kadang ibu-ibu lah pengendara wanita yang kaget karena torsi motor listriknya gede. Betul. Walaupun yang motor listriknya kecil, tapi torsinya gede juga. Torsinya gede tetap lah. Bener. Torsi instan lah, khasnya motor-motor listrik, Bener, kendaraan-kendaraan listrik. Ini sih oke banget sih. Ya kita sih masih penasaran, sebenarnya masih banyak banget ya. Karena di sini nggak ada obstacle jalan rusak atau polisi tidur, Iya. jadi suspensi belum bisa ngerasain banget, terus juga belum bisa ngerasain tenaganya sepenuhnya ya. Karena udah Iya. disuruh pelan-pelan. Rem-remnya juga kita belum bisa ngerasain banget, cuma ya overall dengan kondisi ini ya masih proper lah, masih Iya. cukup lah gitu kan. Impresi awal sih oke ya. Oke banget sih. Harganya juga nggak yang overprice banget. Mhm. 34,99 juta rupiah. Rupiah, Jakarta ya. Untuk Menurut- Jakarta. Yoi. Ada garansinya berapa tahun? Banyak banget, jadi ada garansi baterai, spare part, kemudian juga Motor listrik juga kayak. motornya juga, bener. Banyak banget lah. Kalian Sama. bisa lihat ntar itu infonya dijelaskan, Sama ditulis. 24 jam. Waduh. 24 jam. Jadi Oh iya, kalau satu lagi, dia punya koneksi ke Smartphone. handphone. Yoi. Cakep. Jadi Jadi- kalau kita pergi di luar, Aha. motor di rumah nih, ya mau pakai motornya nih, Nah, tinggal buka handphone, bisa dihidupin. jadi kita kasih aksesnya dari handphone ya. Yoi. Canggih banget Aman. sih. Dan banyak informasi lengkap lainnya lah, dari mulai kondisi baterai, kemudian juga kapasitas baterai, terus jaraknya bisa tempuh berapa, banyak banget lah di smartphone. Ntar itu di sesi test drive mudah-mudahan kita bisa Ya. kulik abis gitu ya. Jadi kalau kalian nggak sabar pengen lihat reviewnya kayak gimana, ya bisa lihat di website kita di Betul. autofan.co.id. Di kanal motornya udah kita bahas Yes. Alpha One. Alpha One. Cuma ya dari segala tadi kelebihan yang kita sebutin, mungkin minor-minornya dari minusnya ya finishing sih paling ya. Ya itu sih catatan penting sih. Yang penting ya kayak di catnya, jadi dia kayak kurang halus gitu teman-teman Dan kayak, hasil catnya. kayak kurang merata. Misalnya Kurang kalau di body merata. yang ini nih, tebel nih. Cuman di bagian sini nih, tuh varnisnya kayak kurang gitu. Kalau kita ngeliat bayangan pantulan bayangan juga kayak kurang, Iya. kayak nggak kayak kaca gitu ya. Nggak mengkilap ya. Nggak mengkilap, bener. Kulit jeruk kan tuh masih ada. Kulit jeruknya masih berasa. Terus juga yang saya lihat tuh di sini teman-teman. Jadi di krum-krum yang di stang ini tuh kayak krumnya tuh kayak nggak halus juga. Jadi ada bintik-bintik gitu, kayak ada pori-porinya gitu. Ya. Plus minus lah ya. Ya mudah-mudahan sih karena ini memang mulai delivery kan di November kalau emang beli dari Agustus sekarang nih. Kemungkinan ini sih masih versi sebelum Mas Pro. Yes. Jadi asal bisa launching, asal bisa jalan. Betul. Untuk finishing bodinya masih nanti kurang perfect. Ya mudah-mudahan begitu ya. Mudah-mudahan pas Mas Pro-nya udah Wih, perfect udah lah ya. klimis. Dari segala detail, finishing dan lain-lainnya. Ya udah. Kurang lebih seperti itu teman-teman impresi pertama kami, impresi pertama dan mencicipi pertama kalinya juga Alpha One ini. Terima kasih udah nonton, jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motofan Indonesia. Bisa juga mampir ke channel mobil kita, ada Autofan Indonesia, ada channel TikTok juga Motofan Indonesia, dan ada website juga yang tadi disebutin ya. Autofan.co.id. Autofan.co.id. Main juga ke situ. Betul. Kalau gitu, sampai jumpa di video-video selanjutnya.